Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hayya bina nabda darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka ya dalam kondisi Zoom, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat ini kita manfaatkan untuk mencari ilmu, belajar ya, untuk menyempurnakan ibadah kita, dan pastinya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin ya. Memang yang paling sulit itu niat kita, memang itu niat sama tujuan itu yang agak ada yang ya bermacam-macam yang namanya niat sama tujuan itu ya. Ada pingin, ada yang lihat, ada pingin yang penting hadir, ada yang macam-macam ya. Tapi insya Allah yang hadir pada pagi hari ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Subhanallah. Memang kalau kita, ya Allah, sehat selalu ya Allah, berikan aku kesehatan ya Allah agar aku bisa beribadah. Nah, itu penting. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa, itu penting itu. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan ya, agar selalu ingat kepadamu tuh. Jadi otomatis kalau kita berdoa, ya Allah berikan aku kemudahan agar selalu ingat kepadamu, berarti apa? Allah akan selalu memberikan kita kesehatan. Meskipun, mohon maaf, ketika kita sakit pun, nah ketika kita sakit tapi kita berdoa, ya Allah berikanlah kami kemudahan kemudahan untuk ingat kepadamu. Ketika kita sakit pun kita masih ingat Allah tuh. Ya kan? Karena doa itu, ya subhanallah. Jadi jangan kita jadikan, mohon maaf, sakit akhirnya nggak minum, ya tetap tetap semangat ya, apalagi sehat ya kan. Nah itu pentingnya kita berdoa, ya Allah berikan aku kemudahan selalu ingat padamu ya Allah ya. Meski kan sebenarnya kalau sakit-sakit apa itu, Ah, tujuannya tujuannya menghapus dosa-dosa kita kan. Nah kita bersyukur, nah tapi tetap kita beribadah kepada Allah. Ya, kita tetap beribadah. Walaupun kita nggak bisa ikut Zoom, kita menyimak. Ustaz, mohon maaf izin, lagi kurang sehat, menyimak aja. Oh, subhanallah. Itu masih bisa gitu, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Masih diberi kesempatan bisa menyimak, ya kan? Seandainya Ya, saja, mohon maaf, seandainya saja sakit, telinganya nggak bisa dengar. Nah, coba gimana caranya, ya kan? Tapi rata-rata yang sakit itu telinganya masih bisa mendengar, ya kan? Coba perhatikan.
yang sakit-sakit itu rata-rata kalau diajak ngobrol masih bisa mendengar. Terkadang juga mohon maaf, yang pingsan, maksudnya yang nggak bisa bangun tidur aja orang ngomong itu pasti kedengeran, ya kan? Saya ingat itu habis dioperasi saya nggak bangun, nggak bisa bangun. Tapi ada yang berbicara saya mendengar, tapi saya nggak bisa buka mata. Tuh, telinga saya masih bisa berfungsi waktu setelah dioperasi, tapi saya nggak bisa bangun. Tapi awal pertama kali saya berfungsi itu telinga saya dulu, bukan mata. Oh, ada yang ngomong gitu, tapi saya nggak bisa bangun. Tuh, subhanallah. Berarti Allah ciptakan telinga kita itu berfungsi untuk mendengar yang baik-baik. Nah, ya kan? Kita manfaatkan nih telinga kita. Kita manfaatkan telinga kita untuk mendengar ya yang baik-baik pastinya. Tidur, alhamdulillah tidurnya dalam keadaan mendengar tilawah, subhanallah. Dihitung itu sama Allah. Subhanallah. Itu kan jadi tidurnya nggak sia-sia, tidurnya tetap mendapatkan pahala. Subhanallah. Nah itu ya, apalagi sisa umur kita ini nggak lama lagi. Ya, ya ada yang mengatakan semakin bertambah umur berarti semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Semakin dekat langkah kita ke alam Kubur. kubur. Iya, ya. Nah, kita udah harus siap-siap nih. Ya, kalau siap-siap kita jadikan bangun tidur sampai tidur itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Emang sebenarnya kalau mau apa ya? Kalau pingin banyak-banyak pahala sih memang ya sholat, baca Quran, ya kan? Apa mendidik anak, terus ya ibadah. Tapi ada yang lebih utama. Ya itu kan sebenarnya ibadah-ibadah itu kan buat kita sendiri, tapi buat orang yang ada, tapi agak ringan. Coba bisa nggak kita ibadah tapi betul-betul pahalanya besar? Coba. Yaitu saudara kita, tetangga kita yang lagi susah, tapi kita buat senang. Nah, itu pahalanya gede, ya kan? Nah, itu agak berat. Nah, apa yang kita miliki kita buat dia senang, bahagia. Nah, kita lagi masak, bagi-bagi. Nah, itu yang pahalanya besar sebenarnya. Yang lebih besar banget karena apa? Menjadikan orang yang sedang sedih menjadi senang. Orang yang, mohon maaf, yang dulunya yang susah ibadah jadi bisa ibadah. Nah, itu kan menjadi orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya memberi contoh. Ya kita hidup seperti Rasulullah lah. Ya, coba bayangkan Rasulullah itu ya subhanallah. Yang awalnya mohon maaf, yang nggak tahu apa-apa jadi tahu. Yang ini ya subhanallah. Nah, itu ya kita memberi contoh. Ya, makanya itu seringnya kita harus banyak-banyak jalan di luar, banyak ngobrol. Melihat ada yang sakit langsung gercep. Melihat ada yang mohon maaf, ada yang susah langsung kita bantu. Itu yang pahalanya besar, ya. Nah, kenapa pahalanya itu besar? Karena kita ngejemput nyari, ya nyari-nyari siapa yang susah nih, siapa yang ini. Makanya pahalanya besar tuh orang-orang yang membuat organisasi-organisasi yang membantu-bantu sampai dia nggak malu-malu minta-minta buat orang lain, buat itu subhanallah. Ya, nih mudah-mudahan kita yang lagi belajar ini sama kita share-share. Ayo belajar kita tentang ibadah nih. Kita yang awalnya nggak tahu sholat tentang hal-hal yang membatalkan ini, ayo belajar. Nah itu juga sama. Oh, jadi awalnya nggak tahu, jadi tahu. Oh, jadi dia ibadahnya benar-benar coba. Subhanallah ya. Nah, kita ini ya mudah-mudahan ya intinya kita belajar ini karena Allah, kita share juga karena Allah. Ya mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita, teman kita semuanya mengerti ibadah-ibadah ya fikih-fikih agar nanti di akhirat ketika kita laporan membawa amal-amal diterima. Nah, ya kan? Ibarat nih kalau kita lagi mau sidang skripsi, kan bimbingan dulu kan? Bimbingan dulu. Nanti ketika sidang aman. Oh, kamu ini rajin bimbingan ya, bagus nih, Oh ya. Nah, kan? Tapi kalau jarang bimbingan coba. Kalau jarang bimbingan, dilihat ini gimana salahnya? Kenapa kamu nggak ini? Kamu berarti kamu jarang bimbingan. Nah, ya kan? Nah, sama di akhirat.
waktu dilihat amal-amalnya, sholatnya, kamu sholat kamu benar nih. Kenapa kok bisa benar? Berarti kamu sering belajar tentang sholat. Nah, diterima. Seandainya kalau sebaliknya, ini sholat kamu laporannya banyak yang salah. Kenapa kamu? Berarti kamu di dunia nggak jarang belajar ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ya mudah-mudahan kita ini ya sudah ada ikhtiar ya. Kita berusaha semaksimal mungkin kita tetap belajar, prakteknya juga kita lakukan. Ya dari kita belajar langsung kita praktekin. Oh, kemarin kita belajar tentang yang membolehkan hal-hal yang membolehkan sholat dan bersolat. Terus hal-hal yang makruh. Sekarang yang membatalkan. Nah, ya membatalkan ini. Sekarang kita belajar banyak kan orang-orang oh, ini batal, ini batal. Nah, kita belajar dulu sekarang. Mubtilatus sholah halaman khamsumi'ah wa samaniyah. Khamsumi'ah, khamsu lima, mi'ah 500, samaniyah 508. Ya. Mubtilatus sholah, hal-hal yang membatalkan sholat. Tubtilus sholat wa yafutul maksud minha bi fi'li minal af'al atiyah. Nah, ya. Ini terdiri banyak ya yang membatalkan sholat. Yang pertama al awal asani al klu wa syurbi indan. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini kan dulu-dulu mungkin ya banyak orang sholat. Ya mungkin panas gitu kan. Zaman-zaman dulu tuh ya nggak ada AC, sholatnya juga kadang-kadang di padang pasir gitu kan. Ya sholat-sholatnya mungkin jamaah lama. Ya dulu mungkin air ditaruh di sampingnya lagi sholat. Nah, ketika haus diminum. Nah, ini kalau Ibnu Munzir ajma ahlul ilmi ala anna min akli aw syurbin salatul fardhi amidan anna alal i'ada wa kidza fi salatit tatawwu indal jumhur innama li annama abtalal yubtil tatawwu. Jadi sholat lagi sholat terus minum dengan sengaja berarti dia harus mengulangi anna alaihil i'adah tuh harus mengulangi batal sholatnya. Nah ya, tapi alhamdulillah sih kalau kita sih udah tahu lah kalau alhamdulillah ya kan kalau sholat lagi gitu kan apa batal. Jadi dulu tuh banyak sholat lagi haus minum, minum haus. Nah sekarang tidak diperbolehkan, batal. Makan, minum. Nah ya, tapi ada juga nih misalnya, mohon maaf, dia ini sebelum sholat wudhu, habis wudhu ya mungkin nunggu dia makan misalnya ya kan, makan roti lah, makan apa gitu kan, terus nyangkut di giginya ya kan, nyangkut. Allahu Akbar. Nah, terus oh ada nyangkut. Nah coba gimana terus dimakan sisanya coba ya kan, udah gitu yang nyangkut gede lagi ya Allah. Nah gimana itu nggak boleh, batal dengan sengaja. Makanya kalau sebelum sholat jangan sampai makan dulu, kalau bisa minum. Minumnya juga air putih, jangan minum sirup. Nah, minum sirup juga sama, masih ada rasa manis-manisnya. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Ya kita aja, mohon maaf, nggak minum aja masih nggak khusyuk, apalagi begitu. Ya, nah ini kita belajar jadinya ya. Belajar itulah pentingnya sholat itu harus khusyuk. Hebatnya itu ya. Subhanallah. Memang kita ini sebuah apa ya, jadi gimana kita ketemu Allah itu benar-benar mengalahkan ketemu yang semuanya dah. Mau ketemu pejabat, mau ketemu tamu, mau ketemu saudara, ketemu ini semua nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Itu hebatnya. Ya, itu kita belajarnya. Oh, subhanallah betul-betul harus khusyuk. Kita tetap usaha, tetap khusyuk. Ya, nah ketika makan, ketika minum, ingat harus bersih dulu mulutnya, kumur-kumur dulu. Nah, biasanya itu habis buka puasa tuh. Ya, makanya kita dianjurkan kalau buka puasa itu apa? Air putih dengan kurma, ya kan? Nah, ini buka puasanya gorengan lah, bakwan, tahu, tempe, terus martabak. Nah, gimana nggak nyangkut semua itu? Ya, mohon maaf nih, apalagi kalau giginya udah mulai banyak bolongnya, udah pada yang nyangkut banyak, udah sholatnya akhirnya itu. Makanya itu yang penting bagusnya emang kalau kita buka puasa itu yang ringan-ringan. Ya air putih, kurma yang nggak inilah nggak mengganggu lah. Terus itu
Nah, kalau bagus memang kalau habis itu wudhu. Kalau misalnya udah ada wudhunya nggak perlu. Memang baik, memang banyak sih wudhu itu sebelum buka. Karena apa? Kita berdoa dulu kepada Allah kan. Ya Allah, kita memang doa yang paling mustajab itu doa menjelang buka puasa. Itu besar banget. Makanya wudhu dulu, berdoa baru. Nah, kalau misalnya mau wudhu lagi silakan. Ya, itu. Al-kalamu amdan. Nah, sekarang al-kalamu amdan tadi minum dan makan itu batal Bun, ya. Jadi kita nggak boleh Allahu Akbar. Hmm, lapar. Aduh, ada makanan lagi, makan makan dulu dikit. Allah sampai lanjut nggak bisa. Ya, batal nggak boleh. Udah fokus, makanya kita kalau sholat itu cari tempat-tempat yang nyaman, yang gak ada godaan. Ya kue-kue apa semua join semua. Kalau bisa kosong. Makanya kau syukur-syukur kalau kita punya rumah, dalamnya musola, subhanallah, adem, enak, jadikan kayak masjid, ya Allah enak banget itu. Yang jadikan seperti musola, udah jadi kita fokus ketemu Allah. Ya jadikan itu khusus, fokus ya. Jadi kita jadi bisa khusyuk. Yang kedua, yang ketiga tadi pertama makan, yang kedua minum, ya batal. Yang ketiga al kalamu amdan fi ghairi, ya mutabiatul kalam fi ghairi muslati sholah. Mohon maaf sebelumnya. Ini sinyal saya ini nggak tahu nih ya, wifi-nya ini kok sering apa tersendat, ini kadang-kadang mati lagi terus nanti hidup. Terus di akhir-akhir nggak ada tanda-tanda, misalnya tanda-tanda berapa menit mati, nggak ada, langsung mati aja gitu. Mohon maaf ya Bun, kalau misalnya itu ya udah, kalau misalnya mati mohon maaf, doa masing-masing ya. Ya doa sendiri, doa wajib gitu ya. Mohon maaf ya, inilah namanya takdir. Kita diuji. Oh, coba gimana kalau gini? Masih lanjut nggak belajarnya? Oh, biasanya kan kalau udah berhenti di tengah jalan kan selesai, selesai, udah bubar. Tapi alhamdulillah sih, ya mudah-mudahan tetap lanjut, subhanallah. Ya itu memang kita diuji kayak model mati lampu. Ya model mati lampu, kita lagi belajar, mati lampu, udah pulang-pulang ya enggak, tetap lu belajar pakai apa? Pakai lilin, masih ada. Itu memang diuji. Ya semuanya mau ke mana ibadah, mau kajian ke masjid misalnya, hujan, ya kan hujan, aduh nggak jadi. Nah, itu diuji. Ya, nggak selamanya kita tuh mau beribadah, mau berjuang, mau menjemput ya pahala itu dengan yang enak-enak, enggak. Nah, ya kan? Suatu saat kita juga akan mendapatkan seperti itu. Lagi di jalan misalnya kita mau ngapain, coba beribadah pada Allah. Ya kan? Bocor coba di jalan. Gimana mati. Justru yang nggak nyaman itu yang pahalanya lebih besar. Ya kan? Ya, coba seandainya kalau Allah misalnya ngasih tahu malaikat gitu kan, ketika kita lagi susah mau beribadah, lagi lagi beribadah terus susah, dibikin susah. Malaikat kasih tahu, tahu nggak? Kamu ini lagi begini, pahalanya gede loh. Nanti kamu di surga dikasih ini, coba. Pasti semangat kan? Semangat. Tapi sayangnya kita nggak dibisik, ya kan? Tapi secara otomatis kita dengan cara belajar begitu tahu. Makanya itulah pentingnya kita belajar namanya tasawuf. Ya, tasawuf itu begini, mendalami. Oh, saya ini. Jadi kita harus tahu. Nah, pokoknya hal-hal yang membuat kita nggak nyaman itu justru pahalanya besar banget. Ya, itu. Tapi bukan berarti kita pingin nyari dengan sengaja. Misalnya di tengah jalan ada paku nih, ayo ada paku tuh, ayo ayo biar bocor, biar sengaja-sengaja biar pahalanya gede, ya nggak bisa begitu. Ya, itu semuanya takdir, ya. Takdir. Al kalamu amdan fi ghairi muslatis salah. Nah, ini berbicara dengan sengaja, ya ini ya tidak boleh. Jadi misal Allahu Akbar, Tamsil gimana? Oh iya ntar ya, lagi sholat dulu. Nah, itu masih lanjut, nggak boleh. Ya, Fa'an Zaid ibn Arqam qala kunna natakallamu fi shalah. Ya, yukallimu rajulu mina sahiba wa huwa ila jambihi fi shalah. Nah, ada yang ngobrol di sampingnya. Hatta najat wa qumu lillahi qanitin. Nah, sebelum sebelum ayat ini turun, jadi mereka itu salat ngobrol. Akhirnya turun wa qumu lillahi qanitin, disitulah. Nah, di situ kan. Dulu kami di halaman 509, ya, dan laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Nah,
Wanuhina anil kalam, dan kita diharamkan, dilarang untuk berbicara ketika sholat. Nah, ya, ini penting. Ada nih memang, mohon maaf sekarang ini macam-macam loh. Hukum-hukum. Terus Allah Akbar, kata dia mungkin pernah belajar. Sholat lagi ngobrol tuh boleh lo gini-gini kan, ada itu kan bikin apa ya? Bikin sensasi, ya kan? Bikin sensasi. Nah itu harus hati-hati. Ya macam aja kan begitu. Ada yang mengatakan sholat itu nggak wajib. Nah kan ada yang begitu juga. Nauzubillah. Ya astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ya makanya pentingnya kita belajar itu udah, ya cari yang benar-benar gitu kan. Ya cari bukunya, sumbernya, ya. Karena banyak memang ya gitu sumbernya macam-macam. Apalagi sekarang kan banyak menciptakan sesuatu gitu kan. AI itu kan kita nggak tahu. Nah, nah di sini nah ya di sini jadi berbicara dengan saja sengaja itu nggak boleh. Yang kedua, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, mohon maaf saya langsung bacakan artinya. Dulu kami memberi salam kepada Nabi Muhammad di waktu beliau sedang sholat dan beliau menjawab salam kami. Nah, pertama Rasulullah itu menjawab salam. Setelah kami kembali dari Najasyi Habsyi, kami pun memberi salam, tapi beliau tidak menjawabnya. Pertama kan Rasulullah menjawab, yang kedua setelah itu nggak menjawab. Ya, kami bertanya, wahai Rasulullah, dulu kami memberi salam ketika engkau sedang dalam sholat, yang engkau menjawabnya. Lalu beliau menjawab, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu cukup sibuk dengan amalan-amalan sholat. Jadi ketika kita sholat itu cukup dengan sibuk amalan-amalan kita. Jadi bacaan-bacaan kita. Nah, ketika kita Allahu Akbar, udah. Jadi kita tuh udah fokus di situ. Bacaan-bacaan, ada yang ngobrol, ada yang nanya, ada itu udah lupain semua. Jadi kita udah fokus dengan bacaan-bacaan sholat. Nah ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Apalagi kalau udah tahu terjemahannya, artinya enak dipahami. Allahumma nakiri min khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoya bisalji wal ma'i wal barat, ya. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan. Inni wajjahtu wajah, itu udah fokus bacaan-bacaan tuh kata Rasulullah. Ya, jadi udah nggak suara-suara di luar itu udah nggak ini, udah fokus bacaan ya Allah, terus baca Al-Fatihahnya, ya ngobrol dengan Allah ketika kita baca Alhamdulillah kata Allah, kamu telah memujiku tuh. Itu kita senang, jadi kita udah kayak ngobrol di situ. Baca ayat-ayat yang mungkin ayat-ayat yang mudah dihafal, mudah dipahami, biar apa? Biar kita khusyuk, ya, cari-cari ayatnya. Nah, baru di situ baru Allah Akbar, Subhana Rabbil Adzim. Nah itu pentingnya sholat ya. Kita masih ini pembahasan fikih sini jilid satu itu paling banyak di sholat, ya kan, paling banyak di sholat. Karena memang ketika kita Allah di hari kiamat nanti itu apa? Sholatnya yang akan ditanya nanti, sholatnya. Tuh. Wa idza saluhat salat jasad kullu. Jadi kalau misalnya apabila sholatnya itu benar, maka dia itu akan waqad aflahu anja. Dia akan beruntung dan sukses. Tuh. Wa in fasadat waqad khaba wa khasir. Apabila dia itu sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan sengsara di akhirat, di kiamat nanti. Tuh. Ini penting nih sholat nih. Alhamdulillah kita udah berapa tahun ini belajar tentang sholat nih, gak habis-habis ya kan. Biar apa? Biar matang nih. Iya, biar matang. Makanya ya, kita kalau habis belajar langsung fokus, langsung praktek. Apalagi kita alhamdulillah udah belajar tentang sholat sunnah, subhanallah. Kita ini udah di apa ya, diisi banyak tentang ilmu-ilmu tentang sholat ya. Alhamdulillah ya. Kalau kita lupa, kita ulangi lagi langsung praktek. Makanya gimana Ustaz biar nggak lupa? Dipraktekkan langsung. Masih ingat kan sholat tasbih berapa rakaat? Nah, kan kalau kalau sering praktek pasti tahu 4 rakaat, ya kan? Seperti apa? Ya bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Berapa kali? 300 kali. Setiap bacaan 15, ada yang 10. Nah, itu semua hak Allah. Alhamdulillah bersyukur dari kita belajar kita bisa apa praktekkan. Alhamdulillah. Apalagi nanti ini kita belajar tentang apa? Tentang muamalah. Nah, kita praktekin lagi. Ya mudah-mudahan selesai 4 jilid, kita ganti lagi buku lagi.
usaha, usaha, usaha pintu surga tuh. Usaha pengen masuk surga, Allah udah siapkan surganya dibuat kamu nih yang ingin pengen belajar, pengen beribadah betul-betul. Ibarat orang itu kalau sekolah ya betul-betul dia itu berjuang, berangkat pagi-pagi nggak terlambat, duduk paling depan ya kan. Ini pengen berusaha, pengen, kenapa sih mereka tuh sekolah pengen begitu? Pengen jadi pengen orang jadi orang sukses, biar nanti nanti dapat kerja bisa ini bisa itu pinter ya kan? Tuh, itu kan dunia. Tapi akhiratnya gimana? Nah, tapi sebenarnya begitu-begitu jatuhnya ke akhirat. Tapi kalau dilandasi dengan ibadahnya, jangan lupa sebelum belajar doa. Karena memang kita belajar karena Allah. Ya, karena semuanya kita bisa belajar karena Allah. Ya, karena kita diberi kesehatan, diberi ini. Alhamdulillah. Ya, itu terkait dengan berbicara. Nah, jadi kalau kita sholat ngobrol itu batal. Nah, langsung saja. Keempat, banyak melakukan gerakan. Nah, ini nih banyak gerakan nih. Ya kan? Ini memang kalau kita lihat itu nih, mohon maaf ya ini panjang tapi yang penting itu tahu. Nah, ini udah ketahuan kan 10 menit. Nah, silakan kalau dia mau tanya nggak apa-apa. Ya, di chat. Al amalul kasir amdan. Nih, banyak-banyak gerakannya. Ya, waqad ikhtalafal ulama fi dhabitil qillah wal kusratu faqila al katsir wa ma yakunu bi haitsu law ra'ahu insanu ma min bu'din tayaqqana annahu laysa fi shalah. Nah, ini gerakan-gerakan ini kan kalau misalnya kita Allahu Akbar pasti mohon maaf ada yang gatal. Ya, sebenarnya kalau khusyuk tuh gatal-gatal tuh nggak terasa loh. Makanya kalau ada yang garu-garu ya berarti nggak khusyuk. Nah, makanya kalau kita lagi apa lagi sholat berjamaah usahakan gatalnya ditahan, ya kan, biar apa, biar ngeliat sapinya tuh ngeliat wah ini khusyuk nih nggak gatal-gatal nih. Padahal ditahan, padahal pingin garuk malu. Malu dibilang nggak khusyuk ya. Nah, mohon maaf langsung saya bacakan artinya biar cepat. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan gerakan di halaman 511. Yakni banyak sedikitnya gerakan yang diperbolehkan. Kalau misalnya gerakannya ada kan macam-macam gerakan itu, misalnya goyang gitu kan kakinya gitu kan, ya gitu. Nah itu ada tim gitu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud banyak gerakan adalah gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat yang sekiranya ada orang yang melihatnya dari jauh. Misalnya dari jauh nih, ia akan mengira bahwa orang tersebut tidak sedang dalam sholat. Jadi kalau melihat orang banyak gerakan, dari jauh itu oh dia nggak sholat nih gitu. Adapun jika sebaliknya orang yang melihat tidak mengira seperti itu disebut gerakan sedikit. Jadi kalau misalnya gerakannya nggak banyak, nah itu tidak masalah. Ada pula yang mengatakan bahwa jika pelakunya orang yang bergerak itu dianggap tidak sholat oleh orang-orang yang melihatnya, hal itu banyak gerakan. Jadi disebut kalau banyak gerakan itu tidak boleh. Imam An-Nawawi mengatakan perbuatan gerakannya tidak termasuk dalam amalan sholat. Jika dilakukan banyak, sholatnya batal. Tuh ya, Allahu Akbar, garuk-garuk. Pokoknya banyak garuk-garuknya deh. Nah, ya, itu batal. Tetapi jika hanya sedikit, sholatnya nggak batal. Dikit itu berapa sih kan kalau begini? Ukuran kalau kita garuk biasanya kan Allahu Akbar. Kalau misalnya garuknya sekali begini, set, itu nggak batal. Tapi kalau Allahu Akbar terus garuknya gini 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 gini. Nah, itu yang banyak. Ya. Nah, itulah pentingnya. Hebatnya kita kalau lagi sholat tuh harus disiapin matang-matang. Ya, gimana caranya nggak gatel? Pakai bedak dulu. Yang gatel-gatel nih misalnya pakai bedak dulu. Itu hebatnya memang kita ketemu Allah tuh nggak main-main. Ya, itu pentingnya kita belajar. Jangan disepelekan. Ya, subhanallah. Ya, ini pentingnya subhanallah. Ya, jadi kalau kita, nah misalnya lagi seperti saya menjawab melepas endam, melepas. Nah, ada yang melepas sarung banyak kan? Misalnya sorbannya, pecinya, apalah terus atau perempuan mukenanya, ya mungkin nggak ini ada macam-macam. Nah itu ya jadi banyak, jangan sampai apa ya banyak gerakan yang mengganggu. Makanya pentingnya kita kalau sholat siapkan bajunya, mukenanya yang benar gitu, ikat yang benar. Udah siap nih semua nih. Saya mau ketemu Allah nih. Nah ya, nah subhanallah. Nah, itu Imam Nawawi. Oke, langsung. Yang kelima, nah, yang kelima ya di halaman 15. Pokoknya kalau banyak gerakan itu batal. Ya, cukup secukupnya saja. Sekali udah. Ya. Sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat salat tanpa uzur. Nah, nih. Ya, misalnya Nabi Muhammad bersabda, ulangilah salatmu sesungguhnya ya irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ini kan pernah kan ada
Rasulullah melihat orang Badui sholat, itu kan dia sholat tapi salah terus, ngelihat Rasulullah sholat lagi, kamu salah, kelihatan. Nah, Ibnu Rusdi berkata para ulama telah sepakat bahwa sholat yang dikerjakan tanpa bersuci, nah tanpa wudhu, tanpa wudhu itu orang yang sudah menghadap kiblat diulangi, ya itu nggak apa, itu batal, nggak sah. Ia harus mengulangi sholatnya. Jadi kalau meninggalkan salah satu rukun berarti dia itu harus mengulangi sholatnya. Keenam, tertawa di dalam sholat. Nah, ini biasanya anak-anak sih, ya kalau kita sih masa mesti ketawa aja ya. Kalau anak-anak kan biasa ya sholatnya bercanda. Nah, itu kita ajarkan. Nah, itu pentingnya memang. Ini bagus sebenarnya sih kalau buat anak-anak, tapi cuma dimodifikasi aja sih sebenarnya. Dimodifikasi karena memang anak-anak masih sholatnya begitu. Ya dia yang belum ngerti. Ya, Ibnu Munzir menyebutkan bahwa menurut ijma ulama tertawa dalam sholat itu menjadikan sholat seorang batal. Imam Nawawi berkata, pendapat ini dimasukkan jika tertawa itu sampai mengeluarkan dua bunyi huruf dengan jelas. Ya, menurut mayoritas ulama tersenyum itu, nah itu ini zaman-zaman dulu, sholat-sholatnya itu kan masih belum ngerti. Ya, karena mungkin belum ada pelajaran-pelajaran seperti ini. Tapi alhamdulillah waktu zaman Rasulullah subhanallah langsung ya, Rasul ngasih tahu. Ya, sholat itu betul-betul kita menghadap Allah. Kita tuh coba jangan menghadap Allah. Berani nggak kita menghadap atasan kita sambil ketawa-ketawa? Ya kan? Masuk ke kantornya, ke ruangannya, hahaha. Coba kalau nggak dilempar balik, kalau nggak dikeluarin. Apalagi kita ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini penting banget kita benar-benar ya Allah ya, mumpung kita masih hidup, ya perbanyak banyak ketemu Allah dalam sholat kita, tapi ada batasnya. Ingat, ya nggak selamanya kita dari bangun tidur sampai bangun tidur itu kita ketemu Allah terus dalam sholat kita enggak. Ketika kita beribadah, ketika kita lagi di luar kita ketemu Allah juga dengan apa? Dengan amal-amal soleh kita. Selama kita beramal soleh itu Allah ada selalu. Allah ada dengan kita. Kan sudah kita pelajari. Apa hati kita tuh awalnya di hati. Namanya zikru bil qalbi. Kan zikir itu ada tiga. Zikru bil qalbi, zikru bil kalam, zikru bil amal. Ya kan? Kalau zikru bil qalbi, jadi kita merasa Allah itu dekat kita, dengan kita. Nah itu jadi ketika kita berbuat kebaikan bukan karena yang lain, bukan karena riak, ujub bukan, tapi karena Allah. Allah ada nih gitu. Kepingin Allah itu ridho, ya kan? Apa kata Syekh Mutawalla Syarawi pernah sering saya sampaikan kan? La ta'budullah liyu'tiya, jangan kamu beribadah pada Allah, nyembah Allah itu karena ada maunya, ya kan? Pingin ini, pingin itu, pingin kaya, pingin rezekinya ngalir, pingin itu. Enggak. Oh, buduh liyardo. Bagaimana kita menyembah Allah itu ridho, Allah itu ridho, senang gitu ngeliat kita, nah, gitu ya. Fa in radiya sayyidskullu bi qata'ihi. Apabila Allah itu ridho, apapun itu kita yang nggak minta Allah kasih tuh, yang nggak kita minta aja kasih, tapi pasti yang baik-baik gitu kan. Apalagi yang kita minta, ya kan? Sebenarnya paling enak itu kita minta tuh, ya Allah berikan aku kesehatan, aku nah itu kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika tadi kan, tadi ya Allah berikan aku kemudahan untuk ingat kamu. Dan wa syukrika, ya Allah berikanlah aku kemudahan agar aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Itu penting banget. Syukur itu penting banget, syukur itu ya, bersyukur ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa beribadah kepadamu ya Allah. Wa syukri wa husni ibadatik tuh, ya Allah berikan aku juga kemudian agar aku ini bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, tuh itu penting juga. Tuh doa itu ya, jangan sampai lupa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu penting banget. Ya, makanya itu. Jadi sholat itu benar, kita tetapi kita menghadap Allah, tapi di luar itu bisa disebut sholat juga. Itu sholat-sholat itu wasola yasilu, connect, connect dengan Allah. Nah, di luar juga kita sholat, tapi dengan cara beribadah.
ya berbuat kebaikan, beramal soleh. Ya mudah-mudahan ya Allah, bentar lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah, bertambah umur kita, berkurang jatah hidup kita, semakin dekat langkah kita ke kuburan. Insya Allah amal soleh kita Allah ridho, insya Allah di akhirat nanti Allah akan panggil kita ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya minna Amin. natatin bikiraati kafat majlis doa kafir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini jazakallah khairan. siapa? Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Baik,